Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Azhar Oktaviana dengan NIM 140, 142, 1283. Yang terhormat, Bapak Farid Ahmadi, Eskom, MKom, PhD, dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara entrepreneur dan juga studi literatur entrepreneur nasional. Next. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai wawancara entrepreneur. Di sini saya mewawancarai Bapak Rahman yang membuka usaha batik Sri Rahma di Pekalongan. Beliau membuka usaha batik tersebut pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober. Produk yang beliau jual yaitu berupa baju jadi perempuan, daster, setelan, dan juga long dress. Jenis kualitas batik yang digunakan yaitu batik cap. Kemudian beliau pada tahun 2017 pernah menjual kemeja laki-laki printing yang bertahan selama kurang lebih sekitar setengah tahun, kemudian beralih ke daster printing. Namun barangnya tidak produksi sendiri. Beliau juga pernah berpindah ke daster cap yang sistemnya itu setor ke orang. Cara yang beliau lakukan dalam membuka usaha batik ini yaitu awalnya tidak memproduksi sendiri dikarenakan harus melihat keadaan pasar terlebih dahulu. Next. Kemudian strategi pemasaran yang beliau lakukan yaitu melalui via online, melalui WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian beliau berani menjual kualitas yang bagus. Beliau mengatakan bahwa ketika menjual ke orang lain itu apabila orang tersebut membeli itu tidak merasa kecewa. Kemudian omset yang didapatkan itu kurang lebih sekitar 200 juta per bulan. Kemudian kendala yang dihadapi dalam membuka usaha ini yaitu yang pertama mencari tukang jahit untuk membuat produk batik itu sendiri. Yang kedua menemukan orang yang membuat batik atau pengrajin batik. Dan yang ketiga mencari jenis kain yang cocok dikarenakan jenis kain itu sangat banyak sekali. Kemudian pesan untuk mahasiswa yang ingin membuka usaha yang kreatif dan juga inovatif. Yang pertama itu kuncinya adalah dalam membuka usaha itu harus berani dan juga yakin. Kemudian untuk anak-anak muda yang sedang di bangku kuliah itu sebisa mungkin untuk tidak memiliki cita-cita untuk dalam tanda kutip itu ngantor atau bekerja bersama orang lain. Kemudian cobalah untuk membuka usaha sendiri agar UMKM di Indonesia khususnya di Kota Pekalongan bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Berikut ini dokumentasi yang saya lakukan saat wawancara dan juga beberapa produk yang Bapak Rahman jual. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai studi literatur dari entrepreneur nasional. Di sini tokoh yang saya pilih yaitu Putri Indah-Sari Tanjung atau biasa dikenal dengan Putri Tanjung. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1996. Ia menyelesaikan pendidikannya di Academy of Art University di San Francisco, tepatnya di California. Ia juga diangkat sebagai staf khusus kepresidenan dan tetap menjadi sebagai entrepreneur. Ia juga menjadi founder and CEO Creativepreneur Event Creator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usahanya. Creativepreneur Event merupakan usaha yang bergerak di bidang penyelenggara event. Creativepreneur Event sering menggelar acara Creativepreneur Corner di berbagai kota besar di Indonesia dan membawa para inspirator untuk memotivasi anak-anak muda di Indonesia. Kemudian cara mulai usaha yang beliau lakukan yaitu orang harus bisa mengubah mindset bahwa pekerjaan akan hilang dan digantikan oleh teknologi. Kuncinya yaitu creativity, innovation, dan collaboration. Skill yang diperlukan yaitu emotional intelligence karena kita diharuskan tidak boleh baper atau membawa perasaan saat membangun bisnis. Selain itu, kita juga harus terus berinovasi dan ada keinginan untuk mau belajar. Kemudian strategi pemasaran yang beliau lakukan yaitu pandai melihat pasar dan kesempatan. Dikarenakan saat ini banyak anak muda yang haus akan acara edukatif dan entertaining, maka pemasarannya yang beliau lakukan yaitu melalui media sosial dan konten. Kemudian omset yang didapatkan untuk menyelenggarakan satu eventnya itu bisa mencapai ratusan juta. Kemudian berdasarkan sumber yang saya baca, gaji
gaji CEO itu berkisar di angka 130 sampai 250 juta. Kemudian kendala yang dihadapi itu yang pertama pencarian sponsor dari berbagai perusahaan. Beliau mengatakan berkali-kali ditolak oleh sponsor dari berbagai perusahaan. Kemudian yang kedua mental dan juga pembagian waktu. Dikarenakan sering menerima penolakan dari berbagai sponsor, maka mental seorang pengusaha itu harus kuat. Kemudian dikarenakan ia memulai usaha sambil kuliah, maka untuk membagi waktu itu sedikit kesulitan dan masih kesulitan untuk menentukan prioritas. Kemudian yang ketiga, kompetisi yang semakin banyak dan juga ketat. Kemudian beliau juga mengatakan ada beberapa pola pikir yang harus dijauhi yang ingin menjadi pengusaha yang sukses. Yang pertama yaitu hero mindset, yaitu bekerja sendiri tanpa peduli lingkungan sekitar. Yang kedua, order take mindset, yaitu bekerja sesuai arahan tanpa adanya gebrakan. Yang ketiga, waterfall mindset, yaitu menyerah sebelum memulai langkah pertama. Yang keempat, role identification mindset, yaitu bekerja hanya untuk memperlihatkan pencapaian peran mereka. Yang kelima, komponen mindset, yang hanya fokus pada pekerjaan yang ia pegang, tidak melihat orang lain. Yang keenam, quick and dirty mindset, yang hanya memikirkan hasil akhir, bukan proses. Kemudian ini ada pesan yang Putri Tanjung katakan, yaitu semua ini butuh proses dan kegagalan adalah pelajaran yang harus diterima. Mulai belajar mencintai prosesnya, karena proses adalah kuncinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.